Manajer gudang ini baru saja melihat kamera pengintai. Saya melihat seorang lelaki tua hopscotch selangkah demi selangkah masuk. Beberapa saat kemudian, dia menarik pelatuk lagi dari dalam keluar. Dia menceritakan kisah aneh ini kepada rekannya. Rekan-rekan juga memberitahunya, orang tua ini sudah seperti ini selama 45 tahun. Apalagi, setiap kali dia tiba, tas itu penuh sesak. Tapi ketika dia pergi, tas itu kosong. Aneh. Selama 10 tahun terakhir, mereka datang untuk memasukkan barang, bukan mencuri barang. Gudang mungkin akan segera terisi. Ketika si negro ragu-ragu, polisi menyebarkan berita bahwa lelaki tua itu telah meninggal. Orang tua ini di rumah memotong sayuran. Tiba-tiba terkena serangan jantung dan meninggal. Bisa juga dikatakan, sekarang gudang ini tidak diklaim. Akan dijual oleh perusahaan gudang. Negro dengan cepat merilis informasi orang dalam ini. Beritahu sahabatmu, Maid. Kemudian, Maid menggunakan $400 untuk membeli gudang ini. Saat memasuki gudang, menemukan tempat ini penuh dengan furnitur lama. Sepertinya tidak ada yang layak. Namun, saat dia menata ulang perabotannya, menemukan kandil emas lagi. Ini bisa menghasilkan pengembalian $400 Anda. Saya membawa barang yang terlihat berharga ini. Semuanya dikirim ke Pegadaian. Wanita tua itu melihat ke meja ini dan tidak bisa berhenti berseru. Karena item ini bisa digunakan untuk memanggil roh. Meskipun Maid sedikit merinding, tapi sekarang yang dia pedulikan adalah berapa banyak uang yang bisa dia jual. Saya hanya melihat wanita tua itu membelai pola kayu di atas meja. Hasilnya membuka saklar kontrol meja. Di dalam mengungkapkan kotak tersembunyi di bawah. Maid mengeluarkan 3 buku dari laci mejanya. Sepertinya ada dokumen penting. Sepertinya dia akan menjadi kaya. Wanita tua itu memanggil penilai barang antik White. Tapi setelah dia selesai membaca 3 buku, dia langsung bertanya di mana buku keempat itu. Tapi Maid berkata hanya ada 3 buku di laci meja ini. Tidak ada buku keempat. Tuan Putih menghela nafas. Dia mengatakan bahwa ketiga buku ini tidak bernilai uang. Tetapi jika buku keempat ditemukan, set buku ini dapat dijual seharga $300.000. Maid tercengang mendengarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dan Tuan White pergi ke gudang untuk mencari buku keempat. Sepanjang jalan, Tuan White terus menanyakan sejarah buku itu. Setelah mengetahui tentang gudang, Tuan Putih berkata dengan misterius, dia tahu identitas orang tua itu. Ternyata ketika orang tua itu masih muda, mengandalkan perang untuk memperkaya dirinya sendiri. Namun, ketika kembali ke rumah, keluarga menghadapi kesulitan. Sama seperti diperingatkan. Sejak itu dia secara bertahap percaya pada kekuatan mistis. Buku itu mengatakan bahwa untuk memanggil setan, namun dia bisa mengorbankan saudara perempuannya sendiri. Tentu saja, ini hanya rumor. Lagi pula, adiknya belum ditemukan sampai sekarang. Ke gudang. Dua mencari untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan buku keempat. Tapi Maid melihat di bagian atas gudang. Temukan pintu rahasia. Maid sama bersemangatnya dengan kaos kaki emas itu. Pastinya buku keempat ini. Itu pasti disembunyikan oleh orang tua di pintu rahasia. Mereka memasuki koridor panjang. Tempat itu mengeluarkan bau busuk yang tidak menyenangkan. Saat sampai di ujung jalan, mereka melihat penghalang lagi. Tubuh di tanah membusuk, tapi di wajahnya sepertinya ada makhluk yang terus-menerus memahat. Tuan Putih menyadari, ini pasti tubuh saudara perempuan lelaki tua itu yang ditawan. Jadi setiap kali orang tua itu pergi ke gudang, semua membawa tas penuh makanan. Juga karena untuk membesarkan adikku. Maid mendongak untuk melihat buku keempat tidak jauh. Jadi saya tidak sabar untuk masuk, tapi langkah kakinya secara tidak sengaja memecahkan segel penghalang. Saat dia dengan rakus menikmati buku keempat, monster juga respon sesuai. Tuan Putih belum bereaksi, telah dimakan oleh monster. Maid sangat ketakutan sehingga dia lari dengan liar. Tapi tidak tahu kalau pintu gudang ditutup oleh seseorang. Pada saat ini seorang wanita muncul. Maid mengira dia akhirnya diselamatkan. Tapi wanita itu mengaitkan kunci lain. Ternyata Maid membelinya. Gudang terbengkalai milikmu ini. Dan saat dia memohon pada Maid, beri dia hal-hal yang tidak bernilai uang. Menerima penolakan yang tidak disengaja dari Maid lagi. Jadi kali ini wanita itu juga tidak memilih untuk membantunya. Segera, Maid dan keserakahannya yang tak berdasar. Semua dimakamkan di gudang ini.